Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita selamat kembali bertemu di Harian Guru dengan edisi yaitu soal pretest PPG yang sering muncul. Dijamin Ibu Bapak lulus 99%. Kenapa saya tidak 100%? Karena kesempurnaan itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya ucapkan terima kasih ucapan selamat kepada guru-guru yang telah lulus seleksi administrasi itu ya, walaupun sedang menunggu pengumuman resminya ya. Nah, oke, untuk persiapan jika Ibu Bapak lulus tes administrasi. Nah, di sini menurut pengalaman saya ya, alhamdulillah saya sekali tes lulus dengan lancar dan berkat doa semuanya. Pada tahun kemarin, soal pretest itu sangat sulit. Ibu Bapak ya, sangat sulit, bukan sulit, tapi jawabannya semuanya mudah. Artinya, mudah itu jawaban A, B, C, D-nya itu hampir sama. Lihat jawaban mudah, tapi untuk memilih jawaban yang benar sangat sulit. Ya. Jumlah soal PG untuk tahun kemarin adalah 100 sampai 105. Dan ada di sesi akhir itu soal wawancara 5 sampai 10 soal. Itu adalah tentang penggalian kepribadian Bapak Ibu, keaktifan Bapak Ibu, baik itu di sekolah, baik itu di komunitas belajar dan di masyarakat. Nanti di situ ditanyakan. Nah, Ibu Bapak ya, di dalam soal pretest PPG itu yang muncul itu ada 4 rumpun soal. Yang pertama adalah rumpun sosial pedagogik. Jelas ya, untuk guru jelas harus menguasai ini materi pedagogik mulai dari tingkat awal, menengah sampai atasnya. Yang kedua adalah rumpun soal profesional guru. Nah, sebagai guru apa saja tentang guru mulai dari undang-undang sampai dengan kompetensi guru itu harus apa gitu ya. Mungkin Ibu Bapak sudah paham lah, sudah di luar kepala untuk rumpun yang kedua. Nah, rumpun yang ketiga adalah spesifik guru. Jadi tiap-tiap jabatan itu soalnya beda-beda. Untuk guru SD soalnya beda dengan guru SMP. Untuk guru mapel beda ya. Jadi menurut saya yang paling berkesan itu yang paling banyak jenis soalnya itu guru SD. Soal guru SD itu harus paham seluruh mapel yang diajarkan untuk anak didiknya nanti di sekolah SD. Nah, yang keempat adalah rumpun campuran. Jadi rumpun campuran ini adalah nasionalismenya ada, kedisiplinnya ada, ilmu pengetahuan ada, matematikanya juga ada. Ibu Bapak persiapan ya. Hampir 25% itu yang muncul adalah soal matematika berhitung, prediksi, pembagian, perkalian, dan selain-lainnya. Nah, Ibu Bapak, sebelum kita latihan soal yang sering muncul, alangkah baiknya Ibu Bapak itu harus melihat kisi-kisinya dulu. Nah, di sini ada kisi-kisi yang kisi tahun 2022. Jadi untuk latihan, untuk belajar di rumah itu mengacu pada kisi-kisi. Tapi jangan terlalu fokus ke kisi-kisi. Kadang-kadang soalnya itu berbeda agak jauh ya dari kisi-kisi. Tapi inti sarinya ada gitu. Di sini level kognitifnya ada C ya, jadi tidak terlalu sulit, tidak beda dengan tes CPNS ya. Kalau CPNS kan perbandingan jawabannya beda, kalau ini hampir sama, jadi mengecoh Ibu Bapak untuk menjawabnya. Jadi dianggap benar, terkadang yang benar itu di sampingnya gitu ya. Nah, di sini submaterinya itu tentang nasionalisme ada ya. Sikap patriotisme ini untuk kisi untuk guru kelas SD Ibu Bapak ya. Nah, terus ada sikap menghargai perbedaan, jelas. Sikap mengutamakan kepentingan bersama, mempertahankan kekayaan alam, mengapresiasi kekayaan budaya bangsa, sikap berwibawa, sikap tegas, ya, sikap pemerhatian, terus sampai dengan regulasi tentang profesi guru, etika guru, nilai-nilai guru, penyataan guru, ya.
Nah, di sini silahkan Ibu Bapak bisa di-download di PPG Kemendikbud tentang kisi-kisi untuk sekolah dasar. Untuk mapel SMP ada, untuk mapel SMA ada ya, untuk matematika, bahasa Indonesia dan lain juga lengkap. Silahkan Ibu unduh di website PPG ya, PPG Kemendikbud Go ID. Nah, oke, kita lanjut ke latihan soal yang sering muncul gitu ya. Nah, kita langsung ke soal yang sering muncul. Ini 2 kali saya belajar Ibu Bapak. Yang pertama UKG, yang kedua pretest PPG. Yang UKG ini ada Ibu Bapak, hampir 80% ini muncul soal ini. Dan untuk pretest saya ini ada 80% itu ada, itu diulang ke soal pretest tahun saya itu. Pretest itu tahun 2018. Alhamdulillah satu tes lulus gitu ya. Sampai sekarang alhamdulillah sudah lancar, sudah 2 tahun mendapatkan tunjangan profesinya untuk meningkatkan profesionalitas kita sebagai guru. Oke, kita lanjut ya. Untuk soal pertama itu guru melakukan pembelajaran dengan memberikan kebebasan yang luas kepada siswa untuk menentukan apa yang ingin ia pelajari sesuai sumber-sumber belajar yang tersedia atau dapat disediakan. Pernyataan ini merupakan ciri dari teori A. Behavioristik, B. Konstruktivistik, C. Humanistik, D. Kognitif. Silahkan ya oleh Ibu Bapak di searching bukunya atau referensi Google-nya untuk jawabannya yang A, B, atau yang betulnya nanti di edisi berikutnya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Perbedaan antara konseling dan wawancara terletak pada maksud dan tujuannya. Tujuan konseling adalah A. Membantu siswa agar dapat memecahkan masalah pribadinya. B. Membantu siswa agar dapat melakukan penyesuaian diri dengan lingkungannya. C. Membantu siswa agar dapat mengatasi kesulitan belajar. D. Membantu siswa agar memperoleh informasi tertentu. Kita lanjut ke soal nomor 3. Pendapat yang menyatakan bahwa pengetahuan atau pengalaman yang baru dapat terkait dengan pengetahuan lama yang sudah ada di dalam struktur kognitif seseorang adalah teori belajar. Apa itu Ibu Bapak? Nah, di sini ada teori belajarnya. Apakah A. Behaviorisme, B. Konstruktivisme, C. Kognitivisme, D. Cybernati. Ya, itu di kuliah PGSD ada Ibu Bapak ya. Buka lagi catatannya. Nomor 4. Seorang peserta didik merasa kurang bersemangat pada jam usai pembelajaran. Dia bahkan lebih senang tinggal di sekolah sampai sore. Petugas kebersihan sekolah sampai menyuruhnya pulang karena matahari hampir tenggelam. Peserta didik tersebut dicurigai memiliki hambatan pengembangan potensi berupa faktor A. Intelijensi dan kognitif, B. Budaya dan pembiasaan, C. Keluarga dan lingkungan masyarakat, D. Emosional dan kepribadian. Soal nomor 5. Dalam suatu wilayah yang dihuni berbagai etnik terjadi integrasi budaya sehingga menghasilkan budaya baru. Makna istilah integrasi dalam kalimat di atas adalah A. Percampuran, B. Pembentukan, C. Penyesuaian, B. Pembauran. Soal nomor 6. Silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Perbedaannya adalah sebagai berikut. A. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. B. Silabus bersumber dari standar isi dan standar lulusan, sedangkan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. C. RPP dibuat oleh guru, sedangkan silabus dibuat oleh tim guru. D. RPP dan silabus keduanya disusun oleh setiap satuan pendidikan. Nah, silahkan dicermati oleh Ibu Bapak. Untuk soal nomor 7, kemampuan peserta didik untuk membina hubungan dan kemampuan memotivasi diri termasuk kecerdasan. A. Kognitif, B. Sosial, C. Emosional, D. Moral. Nomor 8, tujuan pembelajaran
yang menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya. Dimuat dalam A. Silabus, B. RPP, C. Silabus dan RPP, D. SKL. Nomor 9. Seorang peserta didik selalu ingin mendominasi dalam suatu kelompok belajar. Dia tidak memberi kesempatan anggota lain untuk mengemukakan pendapat. Jika teman lain yang memimpin dan mengendalikan jalannya diskusi, ia memisahkan diri dan cenderung belajar sendiri. Peserta didik tersebut mengalami permasalahan dalam perkembangan A. Sosial emosional, B. Kognitif, C. Moral, D. Spiritual. Nomor 10. Salah satu manfaat media dalam pelajaran menyimak adalah A. Membangkitkan motivasi belajar untuk berkonsentrasi dalam menyimak. B. Memungkinkan adanya keberagaman persepsi. C. Menumbuhkan individualisme siswa dalam menyimak bahasa. D. Mengontrol kecepatan mengajar guru dalam menyampaikan materi. Nah, itu kita cukup 10 saja Ibu Bapak ya. Jangan banyak-banyak, kita bersabar supaya sedikit demi sedikit supaya ingat dan mantap dalam pembelajaran. Dalam Ibu Bapak menghafal soal pretest ya. Nah, nanti untuk jawaban dari saya nanti saya di-upload ya untuk edisi berikutnya. Itu Ibu Bapak ya. Jadi kita harus banyak menelaah soal dan jawabannya. Terkadang jawabannya itu sama, tapi kadarnya lebih menyentuh pada hal yang benar. Jadi harus teliti dan harus korektif ya dalam membaca soal dan jawaban. Oke, itu saja Ibu Bapak edisi 10 soal yang sering muncul. Dijamin Ibu Bapak 99% lulus. Itu saja, saya ucapkan terima kasih. Saya tunggu di edisi berikutnya untuk mendapatkan kunci jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, dan jangan lupa untuk mengupdate dan belajar tentang kisi-kisi PPG. Jadi untuk harian guru akan fokus selama sebulan kita membahas soal PPG. Jadi ikuti saja, jangan lupa subrek dan like and share dan komen Ibu Bapak ya untuk pengembangan channel harian guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.